Hari ini kita menghadiri Forum Rembuk Ekonomi Kreatif di Kota Malang di tahun 2023. Forum Rembuk kali ini mempersiapkan Kota Malang sebagai kota kreatif dunia di tahun 2025. Mengundang berbagai komunitas yang ada di Kota Malang untuk urun rembuk. Terus suruh pengundang ya. Pak Sailendra, ini tadi Forum Rembuk Ekonomi Kreatif 2023 dalam rangka menuju Kota Malang sebagai kota kreatif dunia tahun 2025. Ya. Dari sisi pemerintah Kota Malang, apa saja Pak yang sudah disiapkan dan akan dilakukan Pak? Gagasan kita menuju kota kreatif dunia itu kan sudah lama. Ya. Nah, pemerintah kota menangkap aspirasi dari teman-teman pelaku ekonomi kreatif, dari komunitas ekonomi kreatif. Kita punya sesuatu yang bisa diunggulkan. Nah, tinggal mencari sesuatu tersebut di sektor apa. Ya. Nah, sementara ini yang kelihatan kan ada fashion, kuliner, ada musik, ada animasi, macam-macam. Nah, tetapi apakah sektor itu yang akan dipilih? Nah, tadi pada saat kita diskusi dan ada tahapan-tahapan melalui FGD, kajian dan sebagainya. Tapi insya Allah kita yakin bisa menuju itu. Dan pemerintah kota sebenarnya sudah menyiapkan apakah itu infrastrukturnya, sarana-prasarana untuk mendukung itu. Ada Malang Creative Center, ada tempat-tempat yang bisa dipakai untuk berekspresi, ada Gorkenaro, ada Taman Budaya, ada tempat-tempat lainnya yang bisa kita fungsikan untuk itu, memfasilitasi itu. Pak Sailendra ini kan dikenal sebagai bapaknya komunitas kreatif di Kota Malang ya Pak ya. Sudah 10 tahun lebih mendampingi. Pak, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman komunitas kreatif, ekonomi kreatif di Kota Malang dalam rangka memperkuat gerakan Kota Malang 2025 Pak? Iya. Ekonomi kreatif itu kesannya itu kan high level, standarnya itu tinggi. Iya. Ibarat orang yang berpendidikan ini sudah S1, bahkan S2 yang menangani ekonomi kreatif. Nah, di level SD, SMP, SMA itu kan masih banyak. Mendasar ya, masih banyak. Iya, betul. UMKM yang jualan di pinggir jalan, UMKM yang jualan di rumah dan sebagainya. Kan ini perlu diangkat juga. Nah, bagaimana komunitas kreatif yang ada sekarang ini bisa mengangkat UMKM yang sebetulnya punya inovasi-inovasi yang bisa dikatakan juga industri kreatif. Pada Forum Rembuk Ekonomi Kreatif Kota Malang di tahun 2023 ini kita menghadirkan sosok yang sangat istimewa, yaitu Teh Tita. Salam kenal Teh Tita. Salam kenal Tita. Teh Tita, bisa dijelaskan siapa Teh Tita ini sehingga menjadi bintang tamu dan narasumber di Forum Ekonomi Kreatif Kota Malang? Kenalkan, saya Tita Larasati. Saya dosen di Bandung, tapi juga aktif di Indonesia Creative Cities Network sebagai eksekutif komite dan juga Focal Point Bandung Kota Desain untuk UNESCO. Siap, Teh Tita. Kota Malang ini seperti yang tadi kita bahas bersama adalah hendak menuju sebagai kota kreatif dunia di tahun 2025. Menurut Teh Tita, siap nggak Kota Malang ini? Kota Malang ini kan rekam jejaknya secara nasional sudah sangat baik karena sudah dapat predikat dan bukan hanya predikat, sebenarnya sudah secara praktis sudah sangat aktif. Jadi tentu saja pantas. Pantas gitu ya. Apa yang harus dilakukan teman-teman komunitas ekonomi kreatif di Kota Malang dalam rangka untuk mendorong, membantu, dan memperkuat gerakan Kota Malang sebagai kota kreatif dunia di tahun 2025? Ada saran Teh Tita? Ya, sebagai yang kita bahas tadi, mungkin ini bukan saja komunitas ya, tapi dalam kerjasama dengan akademisi, pemerintah, dan sebagainya. Yang pertama, harus punya riset yang solid tentang bagaimana posisi Kota Malang terhadap Indonesia dan dunia dalam sektor ekonomi kreatif. Lalu komitmennya bagaimana kita punya sebuah badan atau komite atau apapun yang bisa menjamin bahwa ekonomi kreatif ini terus akan terbangun di Kota Malang. Lalu konteksnya apa? Narasi Malang ini apa? Sehingga nanti ketika kita sampai ke predikat itu bukan sekedar label, tapi adalah sebenarnya justru titik mulai di mana ekonomi kreatif menjadi strategi pengembangan Kota Malang. Kira-kira itu. Oke, Teh Tita, di Kota Malang ini ada Malang Creative Center. Teh Tita sudah tahu ya?
Sudah tahu. Nah, ini dalam rangka optimalisasi itu juga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebaiknya, sarannya Tita kepada pemerintah agar MCC ini benar-benar sesuai tujuannya dan mengembangkan atau mendukung Kota Malang sebagai kota kreatif dunia di tahun 2025. Benar. Jadi MCC ini kan sebuah fasilitas ya, dia kan gedung. Tapi gedung hanyalah gedung kalau tidak diisi dengan jiwa ekonomi kreatif itu sendiri. Jadi yang penting adalah program. Dan yang namanya juga pemerintah kan harus mengalokasikan dana. Jadi yang penting sekali adalah sebenarnya komitmen politis di mana siapapun pemerintahnya berjanji akan mengalokasikan dana dan dukungan dalam bentuk apapun untuk ekonomi kreatif yang memanfaatkan gedung tersebut. Dan yang penting lagi harus measurable, harus dapat dihitung. Dihitung? Jadi kalau misalkan saya kasih sekian M gitu, tapi nanti terus measurementnya adalah apa yang menjadi dampak bagi masyarakat, bagi peningkatan kapasitas yang sesuai dengan ekonomi kreatif yang memang ditujukan oleh Kota Malang. Ekonomi kreatif menjadi salah satu tolak ukur. Selamat siang, masih di Forum Rembuk Ekonomi Kreatif 2023. Ini ketemu sama Mas Dadi, dedengkotnya ekonomi kreatif di Kota Malang. Jadi teman-teman ini punya satu ekosistem yang namanya MCF, Malang Creative Fusion, kemudian dikembangkan menjadi embrio dan berbagai realita pergerakan ekonomi kreatif di Kota Malang. Mas Dadi, selamat siang Mas Dadi. Siang. Saya Julala Sam yo. Aman. Sam, Forum Rembuk seperti ini itu kan diadakan tiap tahun. Nah, bagaimana menurut Mas Dadi, Forum Rembuk ini efektivitasnya untuk mengembangkan ekosistem kreatif di Kota Malang ini bagaimana? Mari rembuk iki kudune ngopi. Mari rembuk iki kudune ngopi ya. Lek sekedar kok ngene kan iki formalitas to. Formalitas. Nah, setelah dari ruang jurigen iki apa lek ngarani? Corong ya? Iki corong lebu spesifik, masuk lebih kecil lagi ngobrol ngopi-ngopi sih. Lek gak ngono gak ketemu. Lek ngono gak ketemu ya. Ketemu. Mas Dadi, temanya hari ini itu kan membawa Kota Malang sebagai kota kreatif dunia tahun 2025. Yes. Sampean sebagai perwakilan komunitas di MCF pesimis gak? Maksudnya apa yang membuat Mas Dadi pesimis lek 2025 itu Kota Malang iso dadi kota kreatif dunia? Aku optimis. Optimis banget ya? Optimis. Oke. Jadi lek ngomong tahapan ya, aku punya dengan kawan-kawan membangun namanya Malang Creative Fusion. Itu basicnya lokal. Basicnya lokal. Bagaimana Kota Malang dengan segala macam pelaku ekonomi kreatifnya itu kan wakeh. Ya apa caranya kita bisa mensinergikan. Alhamdulillah. Dalam proses perjalanan kita bisa mensinergikan, walaupun belum semuanya. Nah, dari situ tahapannya lokal. Maruna nang nasional. Nang nasional ono jenis ICCN. Indonesia Creative City Network. Harapannya kita bisa upgrade. Bagaimana kita sudut pandang ekonomi kreatif dengan nasional. Alhamdulillah kita masuk di sana. Sekarang kita harus juga upgrade lagi, namanya nang UNESCO, nang internasional. Jadi bagaimana sudut pandang kita ekonomi kreatif membangun kota kita kreatif, bukan lagi secara ekonomi, tapi membangun kota ini kreatif. Ya paling nggak literasinya kita harus berbasis internasional. Kenapa demikian? Karena karya kawan-kawan yang hari ini, contohnya Kria, baju dan segala macam, itu membuat karyanya. Harganya itu 2 jutaan, 3 jutaan, 5 jutaan. Siapa yang membeli? Ada di Kota Malang itu Mas? Harusnya internasional yang membeli. Harusnya internasional. Jadi pasarnya uang dari internasional masuk ke dalam lokal. Jadi bukan menjual saja lokal to lokal. Supaya kita upgrade. Karena proses untuk membatik itu kan juga besar, panjang. Kalau kita hanya jualan cuma 100-200 ribu, yang pasarnya cuma lokal. 500 ribu, 600 ribu, 700 ribu, pasarnya nasional. Lek 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, pasarnya internasional. Nah itulah harapan kita, kenapa kita merujuk pada sebuah kota kreatif dunia 2025 menjadi embrio bahwa pasar kita harus pasar internasional. Betul. Berarti ini track record, rencana aksi dan roadmap memang sudah disiapkan ya Mas ya? Kita lagi menyiapkan. Salah satunya dari Rembuk ini kita memanggil orang yang paham tentang bagaimana kita masuk ke area UNESCO. Kita belajar. Nah, bagaimana kota-kota lain itu bisa terlegitimasi sebagai kota kreatif. Lah harapannya ada 7 bidang ekonomi, 7 bidang kreatif di UNESCO. Itu kita memilih kemana? Nah supaya nggak salah, kita harus ngomong rembukan DC sampai ketemu titiknya. Dan itu nggak disalah ngomongake. Dari 17 itu dari 7 ya. 7 kita harus mengambil pilihan apa itu ada rembuk lebih kecil lagi lah. Mas Dadi kalau begitu dari 7 ekonomi kreatif yang hendak di kota kreatif. 7 kota kreatif itu kreatif. Pilihannya ya, pilihan. Padahal di ekonomi kreatif ada 17. Ada 17. Nah, Mas Dadi pesan-pesan yang kepada komunitas kreatif di Kota Malang, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk memperkuat dan mendukung gerakan Kota Malang menjadi kota kreatif dunia di 2025 ini, Mas? Ya. Tetap bergerak, tetap bersinergi, jangan pada posisi untuk belajar dia paling pinter.
Cobalah belajar untuk secara nasional, belajar untuk internasional, bahwa kita itu harus sinergis secara internasional. Ojo menangi dewe, ojo karepe dewe, ojo sok pinter dewe. Tapi teruslah bergerak bahwa kegiatan hari ini adalah untuk kita bersama, bukan untuk sendirian. Pesan terakhir untuk ke pemerintah Kota Malang, Mas, untuk memperkuat dan mendukung ini, apa yang harus disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah Kota Malang? Pemerintah tidak bisa sendirian. Pemerintah butuh kita, butuh kami untuk bisa mensinergikan itu. Ono komunitas, ono akademisi, ono pelaku usaha dan segala macam. Media juga hari ini itu menjadi sesuatu yang harus disinergikan. Gak kira iso pemerintah dirian, harus bisa bersinergi dengan semua. Kalau kita mau menjadi sebuah kota yang global. Gak iso pemerintah kota sendirian. Berarti kudu dewangi. Bareng-bareng. Kene dhewe diwian ya ora iso. Kene dhewe gak iso ya. Berarti kudu rangkulan sih. Ayo Sam, sangat yakin, sangat optimis bahwa di tahun 2025 Kota Malang akan menjadi kota kreatif dunia. Betul Sam ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dadi Sam ya? Dadi siap, matur nuwun. Tadi apa iki? Saya selalu Sam. Kota Malang, boys ilagas. Kota Malang, boys ilagas. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekda, Pak Eri, dan Bu Dwi, Kepala Bapeda pada Forum Rembuk Ekonomi Kreatif di tahun 2023 ini semakin meneguhkan, semakin mengokohkan keseriusan Kota Malang dan berbagai komunitas ekonomi kreatif di Kota Malang untuk bersama-sama menggerakkan dan berjuang ekonomi kreatif dunia di tahun 2025. Dan tadi juga ada narasumber Teh Ita yang pengalaman untuk bagaimana menjadikan sebuah kota atau sebuah daerah menjadi kota kreatif tingkat dunia UNESCO.